Taunya apa? Boleh di-share sedikit nggak? Atau tahu di IDN Media tuh ada apa aja produknya? Ada yang mau sharing? Ada yang tahu IDN Times? Ada yang tahu JKT48? Tahu. Ada yang nonton film Korean nggak di sini? Gak nonton. Balada Siroy tahu nggak? Tahu, oke. Nah, beberapa produk atau film yang aku mention tadi itu adalah produk-produknya yang ada di bawah ekosistem IDN Media. Sedikit penjelasan tentang IDN Media, kita adalah leading media platform company di Indonesia dan currently kita punya lebih dari 80 juta monthly unique audience di seluruh ekosistemnya kita. Sedikit founding story, kita dibangun 9 tahun yang lalu di bulan Juni tanggal 8 oleh CEO kita Wilson Utomo dan William Utomo, CEO kita dengan latar belakang ini, dimana kita melihat kalau sekitar 90% konten yang ada di internet itu mostly fokusnya di Jakarta, tentang Jakarta ataupun tersirkulasi di Jakarta aja. Sementara kita kan punya banyak daerah juga ya di luar Jakarta dan banyak cerita-cerita menarik sebenarnya yang bisa diangkat di luar Jakarta gitu. Nah, melihat adanya information gap ini, kita punya satu visi yaitu untuk mendemokratisasi informasi dengan harapan kita bisa menyebarkan informasi lebih banyak lagi, nggak cuma terfokus di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini ekosistemnya kita agak banyak ya guys, tapi intinya di sini kita punya beberapa pilar: digital media, live streaming, commercial, entertainment, creators economy, dan untuk kegiatan sosial ataupun research. Untuk digital media sendiri kita ada 7 media di bawah IDN Media dan audiensnya beda-beda. Kebutuhannya, konten-konten yang di-sharing juga beda-beda tergantung audiensnya masing-masing. Kalau yang dihandle sama Kak Ayu sama Kak Niken itu adalah popbella.com, female focus medianya kita. Jadi kita ngebahas tentang fashion, beauty, tapi nggak cuma itu, kita juga menjunjung tinggi women empowerment, mental health. Itu adalah topik-topik yang juga dibahas di popbella.com. Kalau diwakilkan oleh Kak Denisa di sini ada popmama.com. Itu semacam versi lebih mature-nya lagi dari popbella.com. Sama-sama audiensnya perempuan, tapi mostly mama-mama millennials ya Kak. Nah, kayaknya kalian di sini belum masuk target audiensnya. Tapi meskipun namanya popmama.com kayaknya media parenting banget, tapi sebenarnya di popmama.com ini kita juga membahas tentang hal-hal yang menyenangkan lah buat mama-mama. Jadi kayak dari sisi entertainment, lifestyle itu pun dibahas di popmama.com. Di luar itu kita juga ada IDN Times, kemudian ada Yummy, ini cooking platformnya kita. Kemudian untuk bisnis kita ada Fortune Indonesia, ada both print version sama yang digital versionnya. Kemudian untuk teman-teman yang suka e-sports kita ada GGWP. Kalau yang suka games, culture, anime, manga itu kita punya duniaku.com. Di samping itu kita juga punya super app namanya IDN App. Nanti mungkin aku tanya satu-satu, Pak dosen izin teman-teman yang belum punya IDN App boleh tolong di download, karena tadi kayaknya JKT pas ngomong JKT pada heboh banget ya. Jadi JKT itu setiap hari Selasa live streaming di IDN App ini gitu. IDN App ini ada, kalian bisa baca berita, kalian bisa live streaming. Jadi yang live streaming itu nggak cuman misalnya creators atau misalnya kayak JKT48 yang artis, tapi teman-teman di sini misalnya untuk mungkin kebutuhan tugas disuruh live streaming, atau kalian pengen seru-seruan aja, bosan gabut live streaming, itu juga bisa karena siapapun bisa live di IDN Live. Dan yang menyenangkan juga adalah kalian bisa actually dapat duit jajan dengan live di IDN Live, karena kita punya fitur virtual gift. Jadi ketika kalian live, audiens kalian bisa kasih kalian virtual gift, dan itu masuknya jadi IDN points yang kalian bisa convert ke e-money, masuk ke e-wallet kalian gitu. Kemudian ada saweria.co, ini live streaming monetization yang juga ada ekosistemnya IDN Media. Dari sisi komersial kita punya digital agency, IDN Creative, kemudian IDN Event, ini mostly untuk experiential marketing, jadi membuat event custom. Di sini ada yang datang ke Beauty Fest Asia nggak ya di Jakarta kemarin?
Terima kasih sudah datang. Kalau Indonesia Millennial and Gen Z Summit ada yang tahu atau pernah datang nggak? Kita semua ikut. Mantap. Nah itu adalah event-event yang produksinya dibantu oleh ADN Event ini. Jadi semacam in-house event agency-nya kita. Kebetulan juga di bulan November mendatang kita mau ada 2 event besar. Yang pertama adalah Beauty Fest Asia 2023 di Surabaya. Itu tanggal 3 sampai 5 November. Lalu di tanggal 24 sampai 26 November kita ada Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Jadi hopefully teman-teman kalau Surabaya kayaknya agak kejauhan ya. Jadi semoga teman-teman bisa ikut mungkin yang di IMGS. Nanti kita tanggal 24 sampai 26 di Spark Senayan. Gitu. Terus ada Bluebird Agent OH, kemudian entertainment kita ada Alien Pictures. Selain memproduksi film, title-title yang tadi sempat aku mention, Sri Mula, Film Usaha, Inang, Korin, Bahada Siroy, terus yang paling baru kita ada Sleep Call yang castnya Biowan sama Laura Basuki. Itu adalah film-film yang diproduksi sama Alien Pictures. Tapi di luar itu kita juga membantu kebutuhan brand atau advertiser. Semisal mereka mau bikin semacam divisi komersial, kebutuhan video, itu juga bisa di-cater sama Alien Pictures. Lalu ada JKT48. Per tahun kemarin JKT48 ini under ekosistemnya kita. Jadi kita sering ketemu juga sama mereka di sini karena sering ke kantor. Di sini dia suka nonton teater nggak sih yang di FX? Atau ada tapi kalau itu ada yang nyenggol-nyenggol kakinya tuh nggak kan? Oke, iya jadi JKT48 per tahun kemarin sudah jadi bagian dari keluarga IDN Media. Lalu untuk Creators Academy ini untuk teman-teman yang aspire to be content creators, KOL. Kita punya 2 rumah nih buat teman-teman KOL. Yang pertama adalah ICE. ICE ini jadi kalau misalnya dari brand ada mungkin kebutuhan KOL untuk campaign mereka, teman-teman ICE ini nih yang akan connect ke KOL supaya bisa punya kolaborasi sama brand. Tapi di luar itu kita juga punya talent management, jadi talent-talent eksklusifnya IDN Media yang dihandle sama Morph gitu. Dan sebenarnya kita terbuka banget kalau misalnya teman-teman tertarik mau explore lagi buat jadi content creators, bisa join di ICE. Itu gampang banget, sekarang juga udah ada aplikasinya, kalian bisa daftarin diri kalian sebagai content creators. Jadi tim ICE nih yang akan bantu kalian juga untuk connect sama brand-brand supaya bisa punya kolaborasi gitu. Di samping itu kita juga punya IDN Foundation, ini lebih ke CSR program, jadi kita bikin saung baca, kemudian kita visit ke Panti Jompo, kita bikin donasi. Itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan sama IDN Foundation. Dan yang terakhir kita ada IDN Research Institute. Kalau kalian pernah dengar Indonesia Millennial and Gen Z Report, itu biasanya dirilis bersama dengan event MGS. Itu adalah research terkait kalian-kalian ini nih, Gen Z, Millennial, behaviornya seperti apa, kemudian preferensinya seperti apa. Dan itu adalah report yang dikeluarkan oleh IDN Research Institute. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya daripada lama-lama, kita langsung undang aja speaker kita ke depan. Kak Niken, Kak Ayu, Kak Denisa, silahkan. Oke. Halo, selamat siang. Sip, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku akan ngobrol-ngobrol sedikit nih sama kakak-kakak di depan. Tapi kalau misalnya nanti kalian ada punya pertanyaan, boleh banget untuk ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Mungkin pertama-tama boleh sapa-sapa ulang lagi. Kak Niken, Kak Ayu, Kak Denisa, adik-adiknya. Halo semuanya, assalamualaikum.
terima kasih teman-teman udah datang sini. Selamat pagi Pak Zainal, dosen aku dulu, teman-teman semua. Happy ketemu sama teman-teman alma mater aku yang aku udah lama banget lulus ya Allah. Jadi aku Niken Ari, aku senior creative writer di popbella.com. Selamat datang semuanya. Selamat siang, terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Tadi kayaknya naiknya ribet banget ya, kebanyakan ya orangnya ya. Jadi nyicil ya orang-orangnya, tapi thank you banget udah menyempatkan waktu. Saya Ayu Utami, editor untuk karir and lifestyle popbella.com. Oke, kalau aku langsung aja ya, tadi udah dikenalin Yola juga. Aku Denisa atau bisa dipanggil Denis. Aku community editor dari popmama.com. Terima kasih. Oke, aku langsung tanya-tanya aja nih. Mungkin pertama-tama supaya lebih kenal lagi tentang role kakak-kakak yang ada di depan ini, boleh dijelasin nggak sih sehari-harinya Kak Ayu sebagai editor, Kak Niken sebagai creative writer, Kak Dennis sebagai community editor, sehari-hari tuh gimana sih aktivitasnya? Mungkin boleh dijelasin juga kalau misalnya di Popbella dan Popmama, flow penulisan artikel, publikasinya tuh gimana sih Kak? Kayaknya tuh yang teman-teman sebenarnya paling penasaran ya. Oke, mungkin kalau dari sisi Popbella, hari-hari kami tuh dimulai dengan mencari trending dulu. Kalau kita ngomongin sekarang media digital ya, beda sama dahulu kala masih media cetak dan televisi. Karena kita berada di online, bangun pagi kita langsung buka sosial media, buka Google Trend, ya kayak gitu sih hidup kita ya. Nyari siapa yang meninggal, siapa yang cerai, siapa yang kisruh politik, apapun itulah yang jadi trending. Nah, karena kami di Popbella bukan news banget, lebih ke entertainment, jadi nyari angle-nya lebih angle yang menarik perhatian, yang common. Jadi misalnya kita ngomongin let's say kisruh Israel, Palestina, Gaza gitu. Kalau untuk Popbella yang kita ambil mungkin sejarah perang ini dari mana, atau misalnya Palestina itu sebenarnya di-occupied sejak kapan, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi bukan hal yang serius banget, jadi kita milih angle-nya yang lebih Popbella wise gitu. Baru habis itu di-assign siapa yang nulis, kalau news yang bikin si A, lalu kalau entertainment untuk misalnya ada perceraian gitu, itu bagian kanal relationship. Yang ngambil angle misalnya ini yang hari ini ya yang trending, misalnya Jungkook mau kerja sama Kid Laroi gitu, mau bikin kolaborasi. Nah yang bikin siapa? Udah nanti kita assign dengan deadline di jam-jam tertentu, dan sebelum jam tersebut artikel udah harus naik untuk saya edit gitu. Kemudian baru kita putuskan siapa yang hari ini liputan, dapat undangan apa di hari-hari berikutnya. Terus dari Yolanda juga dari Timkom biasanya kerjasama sama kita untuk kerjasama entah itu liputan festival musik, interview seleb, lebih sering kerjasama dengan Yolanda untuk kita assign juga orang-orangnya siapa aja yang liputan. Sebenarnya seru banget sih. Itu kejadian saya sampai malam, nanti malam ada party di mana Yolanda, nggak setiap saat. Banyak ya Kak acaranya ya. Iya, pokoknya seru sih sebenarnya. Yang mungkin karena orang-orangnya juga isinya passionate di journalism, itu yang membuat kita bertahan kali ya, gitu sih. Oke, dari Kak Denisa? Kurang lebih sama ya, karena posisiku juga sebagai editor, jadi nggak cuma editor doang yang bisa ngajuin ide, penulis pun juga bisa. Jadi bangun tidur, buka sosmed, nyari yang lagi trending, atau buka tools Google Trend. Jadi penulis ngajuin ide ke editor, ketika udah di ACC, baru kita diskusi isi tulisan itu mau seperti apa. Tentunya dengan jam-jam yang sudah ditentukan, karena kita juga lomba ya sama media-media lain untuk naikin berita tersebut. Seperti itu sih tambahan dari aku. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau di media sendiri mungkin yang bisa aku point out, kita kerjanya kolaboratif ya Kak. Jadi tim redaksi kalau di sini nggak hanya jalan sendiri, tapi juga berkolaborasi sama tim-tim yang lain, termasuk mungkin dari tim aku, tim communications.
Jadi misalnya dari Kak Ayu atau dari timnya Kak Denisa bilang kita lagi ada kebutuhan nih buat approach event ini, kita mau liputan nih di sini. Nah itu di-share ke tim comms, nanti kita ekspor dari sisi partnershipnya. Atau kebalikannya dari aku yang mungkin propose ke tim redaksi, teman-teman kita lagi ada rencana kolaborasi nih sama event misalnya HITC atau misalnya DWP, mau nggak diambil, kira-kira kita bisa support dari sisi apa ya, baru tim redaksi yang akan jalan liputan dan buatkan konten atau artikelnya, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang mau nanya, sekarang kan dunia digital tuh udah makin berkembang ya kakak-kakak, apalagi kita juga audiensnya millennial and Gen Z yang mungkin mereka interestnya cukup cepet nih pergantiannya gitu. Nah dengan tantangan-tantangan di dunia media digital sekarang, apa sih tantangan terbesar yang paling dirasakan sama teman-teman redaksi, dan sejauh ini gimana tim redaksi overcome tantangan-tantangan itu? Berat ya pertanyaannya. Kalau buat saya, karena pernah merasakan di media cetak, dulu belum ada digital gitu ya, terkikisnya idealisme sebagai jurnalis sebenarnya. Jadi kalau di sini pasti pada suka nulis kan, mau itu puisi kayak, mau itu skrip, mau itu berita atau agenda pribadi gitu. Apa sih bilangnya sekarang, diary apa? Ya itulah gitu. Kalian pasti banyak bermain kata kan, untuk judul, untuk paragraf pertama, opening segala macam. Kalau di online itu nggak bisa kayak gitu, nggak semua hal bisa diaplikasikan sesuai idealisme gaya tulisan kalian gitu. Kalau zaman dulu jurnalis bisa punya nama sendiri, jadi misalnya gini, oh si Budi dia ini, oh ya dia kan jurnalis yang dari media ini ya, oh si Christina, iya dia kan jurnalis dari ini ya gitu. Pas di online semua itu jadi blur karena semua dianggap adalah orang, jadi sama rata gitu kayak di online gitu, karena tidak punya style gaya tulisan yang bisa diingat. Beda dengan ketika di media cetak atau koran atau TV gitu, lo dikenal sebagai lo dan nama lo gitu, bukan sebagai jurnalis dari media A, B, C gitu. Itu bedanya, itu sih tantangannya, gimana how to make yourself differentiate from other journalists. So it's not like the old days where you can be someone, tapi di sini lo benar-benar ya dilihat sebagai dari media itu sendiri gitu. And it's hard to ini sih membuat lo menonjol jadinya gitu. Kalau ini kan apa tantangannya? Kalau aku kan masih sering di lapangan ya, beda sama Baju yang lebih banyak di kantor gitu. Jadi tantangan buat aku tuh sekarang gimana, bener kata Baju, di lapangan tuh kita semua sama. Yang ngebedain tuh gimana kita bisa ambil angle tulisan yang lain gitu daripada media yang lain. Karena kan kita dalam satu kali liputan yang datang banyak banget. Terus tapi narasumbernya satu. Nah gimana kita bisa nyari angle supaya nggak sama media lain, itu sih tantangan aku. Dan gimana supaya kita bisa di waktu yang singkat itu narasumbernya bisa ingat kita, bisa dapat kontak narasumber, itu juga jadi tantangan. Karena kan pasti yang lain juga pengen doorstop lah, pengen apalah itu, tapi ya itu gimana caranya kita bisa deketin, gimana caranya kita bisa dapat kontak dalam waktu yang sesingkat itu tantangan buat aku kalau lagi liputan. Oke, kalau dari aku juga punya pengalaman kerja di majalah juga. Terus waktu di majalah itu tantangannya media online ya. Setelah kita pindah ke media online, banyak platform baru kayak sosmed, TikTok, terus podcast, reel, YouTube tuh udah bisa dijadiin berita, konten-konten. Nah, tugas kita dan tantangan kita adalah harus beradaptasi sih. Kalau nggak kayak gitu akan ketinggalan. Makanya di IDN pun kita punya kayak podcast di Spotify, terus reel di YouTube. Kita bikin konten semenarik mungkin yang lagi viral atau enggak pembacanya lagi banyak di Popmam atau Pobela. Kita bikin kontennya, kita bikin podcast tentunya dengan narsum yang kredibel ya, kayak entah dokter atau instansi lainnya, seperti itu sih. Jadi harus tetap beradaptasi teman-teman, kalau enggak itu ya ketinggalan sih. Gitu, terima kasih.
Oke, nextnya nih, tadi kan lebih ke kesehariannya. Sekarang aku mau nanya, mungkin bisa jadi kayaknya teman-teman di sini lebih banyak pengen tahu tentang tips kali ya kak, kayak tips wawancara, tips menulis artikel. Mungkin pertama-tama sebelum masuk ke situ, boleh di-share sedikit nggak kalau di Pop Bella dan Pop Mama undernya Idean Media nih gimana sih teman-teman redaksi itu menjaga kualitas berita yang dipublikasikan? Oke, gue udah ada contekannya soalnya biar nggak salah ngomong. Oke. Pertama yang terlintas di pikiran gue tentu adalah fact checking dulu gitu. Dan itu karena kita ngejar beritanya tuh cepet banget, kalau nggak ketinggalan atau keduluan sama media lain. Fact checking itu kadang-kadang jarang dilakukan. Jadi misalnya kayak gini, mau ngambil berita dari misalnya si A sama si B nikah, terus oh yang ngambil dari Instagramnya aja foto-fotonya gitu kan, bisa aja itu prank sebenarnya kan. Jadi menyediakan waktu untuk nge-DM si seleb, ini benar atau enggak, boleh nggak di-publish foto kalian di media kami, kan belum tentu orangnya langsung baca ya, belum tentu orangnya kayak ntar dulu lagi gue sarapan dulu langsung merespon, nggak semua seleb bisa begitu. Tapi mau nggak mau ada beberapa hal itu harus dilakukan. Mungkin ada beberapa yang harus kita skip karena mungkin satu nggak kenal sama selebnya mungkin ya, kedua kayak nggak bisa nih harus sekarang, saya meninggal lah gitu, ini harus sekarang nih gitu, nggak mungkin nunggu konfirmasi dari keluarga whatsoever. Udah fact checkingnya dari hal lain aja, dari temennya atau dari postingan orang lain gitu. Itu sih. Terus abis itu fact checking mana nih contekan gue ya. Oke. Kredibilitas editor dengan jam terbang yang panjang dan knowledge yang luas. Jadi tapi tidak menutup diri juga dari wawasan baru dari anak-anak muda. Jadi misalnya kita punya anak magang atau kontrib yang lebih muda dari kita yang mungkin cara mendapat beritanya jauh lebih cepat dari kita, itu juga harus compromise gitu. Oh iya ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Itu sih salah duanya itu kalau dari gue. Oke, kalau dari aku, walaupun kita dituntut untuk ngejar yang berita-berita yang up to date, tapi kita harus nyedain berita yang aktual dan faktual sih. Kalau sebagai jurnalis, nulis tuh tetap harus ada fakta-faktanya. Makanya walaupun kita update, kita harus nyantumin sumber-sumber riset juga. Walaupun tuh cuman kayak screenshotan Instagram di artis, misalkan ada artis lagi kesandung kasus, terus dia klarifikasi di situ, bikin statement, itu udah bisa jadi sumber kalian gitu. Supaya apa? Biar terhindar dari hoax. Kayak kemarin contohnya kayak Bedulah yang katanya kelilit utang pinjol, ternyata kan enggak. Tapi di mana-mana di berita yang lain tuh karena kelilit pinjol seperti itu. Jadi intinya tetap walaupun up to date harus ada riset dan sumber gitu sih. Balik ke kredibilitas editornya ya. Cek lagi loh. Oke, jadi double check ya kak. Oke, next pertanyaannya nih kak, untuk teman-teman di sini yang mungkin aspire to be jurnalis juga, kemampuan dasar apa sih yang perlu dimiliki sama teman-teman sebelum mereka masuk ke dunia berita, dunia jurnalis gitu? Paling basic, wawasan luas. Wawasan luas itu meliputi knowledge lo dari banyak membaca. Nggak cuma membaca, bukan baca sosmed ya, beda. Kalau orang baca sosmed tuh dia cepat dan dia nggak mau baca sampai akhir dan nggak mau memahami biasanya. Screeningnya cepat gitu. Tapi orang yang membaca buku, orang yang membaca majalah, koran, menonton film, dengerin musik dari berbagai genre, sampai mau bergaul, itu mempengaruhi keluasan wawasan. Dan itu terlihat dari gaya tulisan. Jadi misalnya kayak ada yang ngelamar sebagai magang gitu ke Pop Bella. Biasanya kalau dari tim kita, gue selalu minta lo review satu film yang udah lo tonton, atau nge-review satu album atau lagu yang pernah lo denger gitu. Dari situ kelihatan dia punya wawasan yang luas atau tidak. Dari kekayaan tata bahasanya,
dari referensi misalnya dia sandingkan dengan genre-genre yang lain atau musik yang lain atau film lain, direkturnya atau misalnya dari sinematografi, dari bahasa tulisan kelihatan dia berwawasan atau enggak. Itu sih yang bisa kita pilih. Dan mostly sekarang banyak yang masuk dari alma mater lo ya, maksudnya dari kampus lo ya. Banyak juga dari PIC yang magang gitu, dan salah satunya Aisyah tuh. Aisyah. Halo Aisyah, dari dulu. Aku melanjutin dari baju kali ya, kemampuan apa yang harus dimiliki biar bisa terjun ke dunia jurnalistik ini. Menurut aku benar kata baju, banyak baca. Aku sering banget bukan marah sih, kayak lu baca lagi dong yang benar gitu. Aku sering kayak gitu ke anak-anak magang gitu. Bukan galak tapi emang harus gitu, supaya nggak salah tulis, supaya nggak kemakan hoax. Nah terus selain itu lagi aku karena masih sering terjun ke lapangan, yang harus dimiliki sama teman-teman tuh kalau mau jadi jurnalis adalah mental pertama gitu. Soalnya mental itu harus kuat di awal, karena kan kalian harus ngadepin narasumber yang kita nggak tahu nih dia moodnya gimana, terus karakternya gimana. Kayak contohnya kemarin aku sama Aisyah habis interview Amanda Manopo di kantor. Dia telat tapi dia yang bete. Nah itu kita harus jaga mental banget supaya kita nggak kebawa bete, supaya kita nggak kebawa marah, dan kerjaan kita di kantor harus selesai dengan baik gitu. Itu pertama. Terus kalau ke lapangan waktu itu aku liputan red carpet, mentalnya juga harus kuat. Aku harus mau desek-desekan biar maju, biar dapat konten yang terbaik. Jadi ya harus kuat, harus nahan malu sama teman-teman media yang lain biar nggak kalah kontennya sama yang lain gitu sih. Mentalnya harus kuat, jangan Kak nggak bisa, Kak nggak ini gitu, kayak baik banget sih kalau yang kayak gitu. Itu berarti tipsnya kalau mau magang di popbella.com dan popmama.com ya guys, harus tahan mental. Mungkin karir Kalau Pak Mama kayaknya lebih parah deh orang-orangnya nih. Yang lebih parah Dimas sih. Iya, Dimas lebih parah sih. Parameter. Iya. Kalau tambahan tadi membaca, ya gak malu untuk bertanya sih. Karena kan basic jurnalis itu kita bikin suatu artikel pasti dari wawancara. Kalau kalian malu nanya, ya gak akan jadi apa-apa gitu artikel kalian, gak akan ada sumbernya juga. Terus kreatif. Karena saya nulis kita harus bikin judul, ya, biar banyak yang baca gitu aja sih. Kita Oke, masih nyambung nih, tadi ngomongin soal wawancara, ngomongin soal liputan dan segala macam. Mungkin boleh di-share sedikit Kak, kalau tips wawancara, teknik wawancara yang benar tuh gimana sih kalau berdasarkan kayak Kayu, Kadenisa, Kaniken? Karena kembali lagi tadi yang kita wawancara kan beda-beda ya orangnya, dan pasti kita juga harus menyesuaikan sama mereka. Ada nggak sih tips atau teknik wawancara tertentu yang bisa di-share ke teman-teman? Nah, gue rasa itu tiap jurnalis juga beda-beda metodenya. Karena kalau gue pribadi misalnya yang dipelajari dari kampus, ternyata kalau buat gue kurang kepake. Mohon maaf. Karena sebenarnya kalau gue lebih suka approach tergantung sifat si narsumnya, orangnya kayak gimana. Oke, contohnya apa ya? Misalnya seleb luar gitu ya. Gue cari tahu dulu terdekat, mungkin misalnya J Park gitu, age-nya Day6. Jadi gue cari tahu dulu dengan anak magang gue yang dia sangat Day6 banget. Orangnya kayak gimana, dia sangat concern soal apa. Jadi approach gue ke dia juga akan berubah, nggak seperti wartawan gitu. Jadi kayak cara menyapanya beda, cara ngobrol, duduk, semua itu berpengaruh gitu. Jadi especially gue sebenarnya tipe jurnalis yang gak suka doorstop gitu. I hate doorstop gitu, kayak ngapain nongkrong rame-rame gitu, gak suka gue. Jadi gue lebih prefer gue deketin orangnya dari sebelum ada event. Jadi misalnya kayak siapa ya, sebutlah misalnya seleb A gitu ya, gue cari tahu dulu tongkrongannya di mana gitu. Emang agak lama tongkrongan di mana, teman-temannya siapa, buka sosmed, oh ternyata kenal si A, si B, gue follow dulu. Abis itu kayak hai dari jarak, dari lama udah pendekatan gitu.
Jadi by the time gue ketemu sama dia, udah kayak, lo kenal si ini ya? Iya, ternyata gini, oh ternyata kita satu hobi ya, bla bla bla, pendekatannya kayak gitu. Jadi dia ingat sama gue gitu. Jadi pas wawancara orang-orang pada doorstop, gue tinggal nunggu, oh Mbak Yu, tunggunya di situ aja ya, nanti kita kesana. Siap. Males gue doorstop, buang waktu. Ya semua jurnalis sebenarnya, tapi itu harus dilalui sebenarnya. Di awal-awal karir jurnalistik lo harus mau nggak mau melakukan doorstop because you are nobody, dan lo harus climb the ladder untuk bisa jadi somebody dan membuat orang-orang ini, public figure ini, seleb-seleb ini kenal sama lo dan menjadi lama-lama seiring waktu jadi sungkan. Jadi by the time kayak mereka udah di posisi di mana, lo di posisi di mana, mereka udah yang oh iya si Mbak ini ya gitu. Iya boleh wawancara sama dia, gue udah tahu style dia wawancara kayak gimana. Enak gitu, menjalin relationship. Jadi memang harus dimulai dari nol ya. Semua harus melalui doorstop untuk mengetahui bahwa doorstop itu memang. Ya. Kalau dari aku, teknik wawancara, aku nggak se-ekstrim baju yang harus ikut nongkrong gitu, karena kan aku introvert ya. Jadi biasanya kalau aku tuh tanya dulu nih, misalkan wawancaranya kayak waktu itu lumayan eksklusif, cuma 3 media, aku liputan ke tempat syutingnya Luna Maya di Semarang. Sepanjang jalan aku tanya dulu sama agensinya kayak kira-kira Mbak Luna ini lagi mau dibahas apa selain promo syutingnya gitu. Terus dia tuh lagi seneng dibahas soal pacarnya, tapi jangan terlalu kepo, oke, berarti boleh bahas si Maxim tapi ada batas-batas tertentu. Nah, jadi sebelum sampai ke lokasi sambil nunggu aku nonton film-filmnya Luna Maya dulu, terus aku cari tahu Luna Maya itu gimana, terus cari tahu sejauh apa sih hubungan dia sama Maxim. Nah, pas di lokasi jadinya ngobrolnya tuh enak, awal-awal ngobrol santai-santai dulu, terus akhirnya aku bisa ngorek informasi soal yang Susana Malam Jumat Kliwon kemarin yang beda dari media lain yang mereka tuh nggak punya. Jadi kalau menurut aku teknik wawancara yang baik pertama riset orangnya dulu, dia tuh sebelumnya pernah ngapain aja, pernah main film apa aja kalau dia itu bintang film, atau lihat podcast sebelumnya, lihat dia nyaman gak sih kalau dibahas kayak gini, suka gak sih kalau dibahas soal kehidupan pribadinya. Terus tanya juga ke manajernya, ke agensinya, kira-kira mereka tuh sukanya lagi apa nih, atau mereka lagi pengen dibahas apa selain filmnya. Itu tuh penting banget karena si artis itu jadi merasa dihargai. Oh ternyata nih orang tahu ya, sebelumnya tuh gue punya film yang gak terkenal amat gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari Pomama kebetulan kalau udah liputan banyaknya tentang kesehatan ya. Jadi kadang kita dapat undangan liputan misal mental health sedunia, itu udah pasti kalau nggak psikolog ya dokter. Pertama kita lihat dulu sih kondisi narsumnya, kebanyakan sih yang pernah ketemu itu rata-rata dokter itu kan jam terbangnya sibuk ya. Biasanya di akhir liputan kita dikasih waktu untuk doorstop, mau nggak mau kan. Jadi kalau misalkan dokter itu terburu-buru, langsung tembak aja list pertanyaan yang udah kalian buat to the point aja. Nanti sisanya kalian tinggal searching aja di sumber-sumber yang kredibel. Terus kalau misalkan wawancara ke narasumber yang gak terbuka, itu kamu harus jabarin lagi list pertanyaannya, kayak gitu sih. Dan kalian harus pahami dulu kalian datang ke undangan liputan apa. Kalau narasumnya agak susah dipancing, kalian pancing dengan hasil riset yang kalian temuin, kayak mental health sedunia, kamu pancing mental health sedunia itu apa sih dok, misalkan manfaatnya apa. Nah kalau udah mulai terbuka baru kalian cecer dengan pertanyaan kalian sih, dipancing dulu gitu. Terima kasih. Jadi as much as we hate it ya gitu ya, doorstop, tapi itu melatih kecepatan berpikir ya, melatih kecepatan. Oh gue mau nanya ini, jadi cepet gitu nge-fit. Benar. Karena biasanya doorstop juga bentar ya kak. Bentar banget. Makanya sebenarnya kita tidak suka, tapi tidak mau. Oke, berarti sebenarnya kalau teknik wawancara itu kembali lagi disesuaikan sama narsum dan jurnalisnya masing-masing. Cuman nggak bisa dipungkiri itu semua kan based on pengalaman ya kak.
maksudnya belajar dari doorstop. Kemudian ketika kita udah tahu nih cara-caranya gimana sih masuk wawancara yang enak, gimana kita punya connection sama narasumbernya, mungkin bisa diterapkan caranya Kayu tadi, mungkin ngajak nongkrong narasumbernya bisa lebih, karena mungkin ketika udah ada personal touch itu, ketika kita mau wawancara mereka akan lebih mudah juga ya Kak, karena kan udah saling kenal. Iya, betul. Oke, siap. Nah sekarang aku mau bahas isu yang agak serius sedikit, nggak tahu sih ini serius atau enggak. Cuman kalau misalnya di jurnalis itu kan kita ada hak kekayaan intelektual juga ya Kak, semacam pembahasan tentang copyright. Kemudian itu tuh rules-rulesnya seperti apa. Nah gimana sih kakak-kakak di depan ini sebagai jurnalis melakukan role-nya sebagai editor, sebagai writer, sebagai jurnalis, tapi tetap mengikuti kaedah-kaedah jurnalisme yang tetap menjaga hak kekayaan intelektual itu gitu. Oke, kalau dari gue sesimpel pemilihan foto, misalnya foto ngambil dari sebagai cover ya, cover itu yang paling utama memang yang foto tentu jurnalis dari media itu sendiri. Tapi kalau misalnya sampai nggak ada ngambil dari orang lain, penyebutan sumbernya tuh harus jelas. Jadi bukan cuma sekadar doc istimewa, doc pribadi, atau misalnya doc ngambil dari google.com, itu aneh banget google.com itu pernah kejadian soalnya. Jadi benar-benar harus spesifik ini yang foto siapa, sumbernya dari mana. Kecuali terus sama ini misalnya kayak kan ada foto yang berbayar dan tidak ada yang gratisan gitu kan, yang kayak Shutterstock bayar, apalagi Unsplash gratis gitu, tapi ada yang berbayar juga. Nah itu juga disebut misalnya kayak Getty Image, AFP itu mostly berbayar. Jadi itu harus benar-benar ori beli. Kalau misalnya nggak bisa beli, nggak boleh samsek pakai foto itu gitu. Kalau saya, gimana? Mama? Mungkin aku mau nambahin di luar ini ya. Kadang kita sebagai jurnalis udah hati-hati banget ya ngambil copyright segala macam. Nah, Pop Mama tuh pernah diplagiatin sama kompetitor. Nah, jadi waktu itu aku lagi searching, apalagi kan dunia kalau kalian searching apa keluarnya akan banyak gitu. Nah, aku ngeliat artikel di Pop Mama itu ada yang sama kayak di kompetitor. Jadi walaupun judulnya beda tipis, isinya tuh 80% sama. Karena apa? Kalau kita masukin keyword itu udah pasti keluar semua kan. Nah, itu persis keyword yang aku masukin ketiplek. Nah, jadi Itu bukan cloning lagi deh. iya 80% ya. Apalagi sekarang kan udah banyak checkers plagiarism juga. Nah, itu bisa dipakai juga untuk menghindari kopas-kopas. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakuin adalah kita langsung ke Mbak Sandra ya, pemberat kita, terus langsung ke manajemen. Nah, untungnya ide masih baik mungkin ya, lagi dikasih teguran sekali untuk di take down ya udah, tapi nggak tahu deh kalau teguran berkali-kali itu harus diapain sih. Gitu sih teman-teman, belum pernah kayak gitu. Kalau mau nulis ya hati-hati, sekarang udah banyak tools plagiarism yang bisa kalian pakai. Apalagi sekarang media online dan digital. Jadi kalau kalian search keyword tuh pasti kelihatan ada kata-kata keyword yang sama persis kayak gitu sih. Itu aja dari aku. Iya, pernah Pobella pernah di plagiat juga, tapi habis itu cuma sekali ya teguran, habis itu udah sih. Karena memang gue rasa itu berpengaruh juga dengan kredibilitas perusahaannya juga. Kalau mereka tahu, wah ini IDN gede nih company, kalau ada apa-apa bisa jalur hukum gitu. Jadi kayak mereka udah langsung buy. Oke, berarti meskipun kita ambil dari sumber, kita juga harus make sure sumbernya benar, kemudian mencantumkan sumbernya juga dengan benar di artikel ataupun di foto kita itu. Nah mungkin pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tips buat teman-teman untuk menulis berita, ada nggak sih tips dari Kak Ayu, Kak Niken, Kak Denisa kalau menulis berita yang sebenarnya kalau ngomongin bener dan oke tuh agak-agak subjektif ya, kadang-kadang beda-beda kan. Cuman kalau menurut perspektif kakak-kakak di sini yang sudah punya pengalaman banyak, ada kan? Ini pada ngeliat sampai kanan semua. Ada nggak sih tips yang mau dibagikan? Oke, sebelum nulis kan kalian udah tahu nih searching mau nulis apa. Sebelum nulis kalian pahami dulu kasusnya seperti apa. Kalian cari dulu sumbernya. Setelah semua udah lengkap, lalu kalian cari sudut pandang yang kalian mau tulis harus beda sih. Misalnya kayak tadi aku bilang Bedu kan banyak katanya jual rumah karena
terlilit pinjol. Nah kalian bisa ngambil dampak positifnya, kayak ternyata Bedu jual rumah nggak karena pinjol sih. Nah itu artikel kalian bisa jadi hit sih, karena salah satu artikel yang paling positif tanpa menjatuhkan orang lain kayak gitu. Itu sih Aju dari aku. Silakan. Tips menulis, kalau dari gue mungkin nomor satu passionnya memang di situ dulu. Once lo punya passion menulis sih biasanya mengalir dengan alami ya gitu, organik aja gitu ngalir. Kedua, ini pesan dari mentor gue juga dulunya, gimana sih cara menulis yang enak dan membuat lo jadi berbeda gitu. Selalu ceritakan dulu apa yang lo rasakan di saat itu. Jadi misalnya let's say liputan festival, misalnya pesta pora gitu. Wah tapi gue spesifik nih, pesta pora hari ketiga doang. Oke. Jadikan apa yang lo rasakan di saat itu, apa yang lo lihat itu menjadi paragraf pertama justru. Nah, oh ya itu juga salah satu cara kita dari online menyalurkan idealisme tulisan dan judul itu biasanya di liputan-liputan musik maupun film. Itu biasanya dibebasin ya Pak. Lo review biar idealisme lo keluar gitu, di luar yang berpatokan dengan SEO. Jadi itu sih, jadi lebih ke passionnya dulu di menulis sama make sure apa yang lo tulis itu memang apa yang lo rasakan di awal, baru nanti secara lebih deskriptif tuh di paragraf-paragraf berikutnya, seperti itu sih. Kalau dari saya sih seperti itu. Gimana? Kalau dari aku banyak baca, tapi baca buku atau majalah. Jadi kosakata kalian itu banyak. Nah jadi pas nulis nggak kata-katanya itu doang. Tuh, jadi kan enak ya kalau baca, oh ada kosakata baru, jadi kita nggak bosen nih bacanya walaupun tulisannya panjang. Jadi aku tuh ingat mata kuliahnya Pak Asmi, kalau kalian belajar sama Pak Asmi. Nah dia tuh bilang, ya Allah tuh Kak. Ini contoh referensi, kalau bahasannya luas dia referensi, jadi pada mendengarkan. Pak Asmi itu bilang jangan sampai mengulang satu kata yang sama di satu paragraf. Nah itu tuh bener-bener aku pakai. Jadi kalau misalkan udah ada kata tersebut, apa nih persamaannya yang sama-sama menggambarkan kata itu tapi beda diksinya. Nah itu jadinya enak kalau nulis, nggak bosen gitu. Itu sih. Terus ya bener kata Mbak Ju, passionate. Alhamdulillah di Popbella itu awalnya emang kita semua dikasih liputan yang sama gitu. Liputan semua ngerasain liputan apapun. Nah nanti kelihatan tuh 1 bulan, 2 bulan kalian, oh si A ini sukanya Korea. Nah jadi kalau ada liputan yang berbau-bau Korea kayak konser, nah kita akan ngeduluin dia karena tulisannya pasti beda sama yang kayak aku gak suka Korea, pasti tulisannya beda gitu. Cuman atas-atasnya doang, permukaannya doang gitu. Kalau aku suka nonton film, nah jadi kalau ada liputan film pasti prioritasnya ke aku dulu, baru ke yang lain gitu. Gitu sih. Kalau di Popbella enaknya kita bisa bukan request ya, kayak editornya juga udah tahu kita passionnya di mana, jadi bakal dikasih liputan yang sesuai dengan passion kita. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak sharing-sharingnya. Nah, sekarang aku mau buka pertanyaan nih buat teman-teman. Mumpung lagi ada Kayu, Kak Niken, Kak Densa di sini, mungkin nggak setiap hari juga bisa ketemu. Teman-teman ada mungkin yang mau ditanyain? Boleh? Pingku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Sivamelia. Di sini aku mau bertanya buat kakak-kakak bertiga semuanya. Kan tadi di media online ini kita cepet-cepetan gitu ya. Nah, tapi mungkin terkadang kita tuh nggak sempat untuk ngecek faktanya. Menurut kakak-kakak sendiri, lebih penting aktualitas atau faktualitas? Jadi mungkin kita ketinggalan nih, tapi beritanya benar, atau kita cepat yang media lain tapi ikut salah. Itu mana yang lebih penting? Terus boleh tanya dulu nggak? Nah terus tadi dikatakan kalau sekarang ini kita nggak punya ciri khas gitu, susah untuk nunjukin ciri khas penulisan kita. Tapi tadi juga dibilang kita harus bisa membuat narasumber itu ingat sama kita. Nah itu bagaimana caranya? Sedangkan kita tulis itu kan kayak ada
udah kayak sama lah gayanya. Itu bagaimana cara supaya narsum itu bisa ingat sama kita, terus penulisan kita tuh juga bisa diingat sama para pembaca. Jadi kita tetap bersinar sebagai jurnalis, bukan cuma pakai nama media kita. Mantul. Terima kasih Putri. Panggilannya Putri. Shiva. Oh oke. Terima kasih Shiva. Gue rasa mewakili semua jurnalis yang ada di sini bertiga ini, kita tentu mengutamakan faktualitas. Itu sudah menjadi kayak integritas kita sebagai jurnalis gitu ya. Dan untungnya kalau di IDN Media itu nggak katro sih ya. Bahasa kalau sekarang apa ya? Kalau bahasa gue sih katro gitu. Saya kayak mau cepet-cepetan demi dapat view gitu kan. Tapi pada akhirnya nama kita yang jelek gitu. Itu kita nggak mau gitu. Jadi nggak cuma Pop Bella, Pop Mama, IDN Times juga begitu gitu. Tentu kita sangat mengutamakan source-nya benar dulu, karena nggak boleh sampai ini pas naik jadi hoax gitu. Mau itu berpengaruh sama views juga itu bisa kita cari kok, mesti bisa kita gain dari artikel yang lain gitu, nggak harus artikel itu toh gitu sih. Itu sepakat ya? Ini sepakat sih. Kalau satu lagi kan tadi soal biar ingat semua gitu, it takes time memang gitu. Tapi apa ya, kalau misalnya gue bisa contohin, memang nggak mudah, tapi itu memang dimulai dari dari doorstop nih gitu ya. Kita misalnya wawancarain Boril gitu, itu zaman masih muda mungkin nggak kenal, tapi kemudian ada kesempatan lagi, lo ingatin lagi, kita dulu pernah ketemu, aku pernah wawancarain kamu gitu di media ini, mungkin di media A, kalian masih kerja di media A gitu. Oh iya, pasti dia kayak antara enak nggak enak gitu. Oh iya, gue ingat, daripada enggak, misalnya itu bodoh amat gitu kan. Udah, nanti ada kesempatan lain gitu lagi. Iya, kita kan pernah wawancara gini, terus mungkin di media berikutnya kalian harus wawancara di sebuah sesi pemotretan mungkin dengan Boril gitu. Kemudian tiba-tiba kalian harus liputan konsernya dia atau misalnya trip bareng dia, dan dari situ tuh it builds gitu, koneksi itu penting, benar. Koneksi terhadap narasumber, koneksi terhadap media manapun itu juga penting. Lo temenan sama media lain itu juga penting banget gitu. Dan itu nggak secara instan lo langsung sobi banget bro, minum bareng, nggak gitu juga gitu. Tapi it takes time sih, dari lo yang misalnya mungkin dari halo nama saya Shiva gitu, sampai dipanggil mungkin shift lo lagi nih, gue ketemu lo, it takes time. Tapi itu worth it untuk dilakukan sih sebenarnya. Dan memang building karir di jurnalis tidak semudah. Misalnya mungkin lo sebagai anchor berita atau kerja di TV ya, beda gitu. Kalau online cetak itu it takes time, tapi worth it sih menurut gue. Apalagi kalau ternyata dia misalnya Vidi gitu, promo single terbaru dia nih, ternyata yang nulis, oh gue udah tahu nih yang nulis si A gitu, waktu itu dia pernah interview gue, pernah nulis soal gue juga, dan tulisan dia bagus gitu. Yang misalnya sama media lain wawancara cuma 5 menit, ternyata sama kita dikasih, udah deh sama lo 10 menit boleh lah gitu. Dan itu misalnya kayak terjadi juga misalnya kayak kredibilitas media juga itu juga penting ya. Jadi misalnya di mana kalian bekerja, kredibilitas medianya itu juga penting. Jadi misalnya ada satu narasumber yang ngelihat misalnya, ini gue nggak tahu siapa, tapi medianya IDN Times gitu. IDN Times biasanya nulis bagus, Pop Bella biasanya nulis bagus, Pop Mama biasanya bikin tulisan sama konten-konten tuh view-nya selalu bagus gitu. Oke lah, gue mau gitu, karena benderanya IDN Media. Gitu, itu juga penting sih, kredibilitas dari media yang lo kerja. Tapi kalau ternyata medianya selalu menebar hoax gitu kan, itu dari mana? Oh dari gitu kan, kayak media ini gitu. Ya elah males banget gue, yang itu gak usah deh, adanya media apa? Oh ada Times gini, ayo udah itu aja. Itu berpengaruh juga gitu sih. Tapi it takes time. Oh biar beda gitu, biar tulisannya diingat. Sekali lagi it takes time. Terus refer tuh jawaban ikan juga, wawasan. Jadi misalnya
gue membebaskan Nick lo ngeliput film si Luna Maya gitu ya, review filmnya, terus Luna Maya baca nih, wah dia nge-review filmnya bagus nih, itu akan diingat gitu. Mungkin dia belum ingat Nick and Ari, baru ingatnya Pop Bella doang, tapi it works berarti kan, berarti oh ya kalau Pop Bella nulis itu bagus-bagus gitu. Jadi next time ada filmnya Luna Maya lagi dan mereka mau ngundang Pop Bella gitu, mereka tahu oh kalau Pop Bella nulis nggak asal-asal gitu, dan building karir lagi di situ ya. Dan akhirnya kayak misalnya Nick kan fanatiknya siapa gitu, seleb siapa, pada akhirnya kesampaian juga entah foto bareng, wawancara bareng gitu. Mungkin Aisyah juga pernah mengalami gitu, tapi it takes time gitu sih. Tapi cara menguasai bikin tulisan lo berbeda, kembali lagi wawasan yang luas, wawasan seluas mungkin. Betul. Oke, ada tambahan. Gimana? Sang. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ujung dulu. Ujung mana nih? Ini katanya gini. Oh, oke. Jawab. Yang bersila, oke. Halo, selamat siang. Saya Juan. Oke, Juan. Halo. Ini untuk jurnalis sama editor ya. Untuk editor dulu, untuk Melayu. Di media online tuh pertama seberapa penting sih keyword itu. Kedua, mengapa sih editor tuh terkadang mengubah judul yang telah ditulis sama jurnalis. Ketiga, suka sebel gak sih sama tulisan jurnalis yang gak rapi kalau sebagai editor? Nah, ini untuk Mbak Niken sebagai jurnalis. Setiap hari kan pasti kalau menulis itu juga butuh mood ya, sebagai jurnalis kan ada. Mood itu kan pasti pengaruh. Gimana sih cara mengatasi mood yang misalnya lagi sedih kalau nulis berita? Tuh, itu yang pertama. Cocok buat Aries pertanyaannya. Nah, terus yang kedua untuk Mbak Niken ya, bagaimana sih cara mengatasi kekurangan bahan tulisan? Punten, tadi pertanyaannya baca yang 3 keyword ya? Ya, itu pertama seberapa penting keyword. Seberapa penting keyword, oke. Yang kedua, mengapa terkadang editor tuh mengubah judul yang Iya. sudah dibuat sama jurnalis? Ya, karena jelek. Straight to the point. Oh iya sih. Apakah karena memang nggak sesuai dengan keywordnya atau tagnya? Ya, Nah, oke. itu. Terus yang ketiga, suka sebel nggak sih sama tulisan jurnalis yang nggak rapi? Itu. Oh iya, makanya kita nggak hire orang sembarangan. Bayangkan dari kampus kalian karena tulisannya rapi. Mas Eko, silakan yang mau magang. Nomor 1, keyword penting. Kalau kita ngomongin artikel SEO, jadi ada perbedaan artikel yang memang untuk hiburan, misalnya liputan, whatsoever. Kemudian ada namanya artikel SEO. Jadi misalnya search engine optimization. Ya. Misalnya cara menanam, ini gue ngasal dulu ya, misalnya nih contoh, cara menanam buah tomat, misalnya gitu. Tapi yang dia pakai mungkin judulnya, wah bakal subur banget ini cara menanam buah tomat. Jadi cara menanam buah tomatnya tuh udah masuk ke baris kedua. Nah itu nggak bisa kalau di SEO, lo harus naruh di awal pertama. Itu berkaitan juga dengan pengubahan judul. Jadi misalnya, oh nggak bisa kalau di SEO itu harus yang pertama. Misalnya kayak cara mengunci jenis-jenis pagar untuk rumah minimalis ya, itu yang harus pertama. Jadi keywordnya itu harus di awal. Kalau mengubah, berkaitan lagi dengan mengubah judul, satu karena judulnya jelek, dan tentu kita memikirkan clickbait juga, itu penting. Tapi kembali lagi untuk menjaga kewarasan seorang jurnalis, kalau gue pribadi tetap menerapkan idealisme itu gitu. Idealisme itu gue halalkan kalau misalnya untuk artikel review, karena review never objective ever. Semua review itu subjektif and it's okay, karena ya selera kan gitu. Film kayak lo ngomongin IMDb, Rotten Tomatoes itu semua subjektif gitu.
Jadi itu yang gue memberikan keleluasaan buat jurnalis gue untuk membuat judul sesakarepmu lah gitu. Mau itu liputan festival, liputan film, liputan apalagi nih, lagu-lagu gitu, review lagu, review album, di situ tempat pembebasannya. Di luar itu harus mengikuti again SEO. Tapi itu mau nggak mau itu udah tantangan di dunia online, beda sama majalah. Lo kalau beli majalah kan mau nggak mau beli satu majalah gitu yang berisi let's say misalnya 100 halaman. Jadi mau ada berita lo nggak suka nggak lo baca, lo udah keburu beli gitu. Udah semajalah satu koran gitu. Kalau online lo harus bisa milih. Bedanya kan di situ bisa milih. Kalau nggak bisa menarik perhatian ya nggak akan dibaca gitu. Kalau dari gue sih sebagai editor gitu. Ini Kalau SEO tuh buat aku Sako kayak itu penting banget karena selain kita ngejar up to date, kita juga ngejar viewer juga. Jadi SEO kita ada timnya juga SEO. Misalkan kita ada timnya ya. Misalkan ada liputan tadi lirik lagu, nah kita nggak asal masukin judul. Nah itu alasan kedua, di luar judul jelek sesuai SEO mas gitu. Jadi kita biar nggak sia-sia ya udah liputan jauh-jauh terus traffic membacanya sedikit itu udah wasting time. Jadi aku saklek ngikutin juga SEO itu penting untuk menarik pembaca juga, di judul juga penting. Jadi gak cuman lirik lagu Afgan dan Lyodra gitu, itu udah termasuk SEO. Jadi mau gak mau aku kayak kalau Mbak Aju kan ada kiasan-kiasannya. Nah kalau aku saklek harus ada SEO-nya full di situ. Terus untuk ngadepin orang yang tulisannya jelek, aku tipe orang yang ngasih kesempatan sekali doang. Jadi menurutku ya aku gak suka mengulang gitu ya. Betul. Karena kan kita di jurnalis kita merekrut anak magang kan untuk membantu pekerjaan kita, bukan untuk menambah beban kita kan. Jadi aku akan ngasih satu warning, balikin mentah-mentah tulisannya, baca tulisan kamu terus di-compare sama tulisan teman-teman lainnya yang udah dipublish. Nah ketika dia udah sadar kesalahannya, aku ajak one-on-one. Apa aja sih yang harus kamu tulis, apa aja yang harus kamu tambah ilmunya di sini. Jadi walaupun cuma kesempatan sekali, aku juga evaluasi ke teman itu juga sih. Gitu teman-teman dari aku. Kalau Kak Jus? Iya soal tulisan, so far sih sama di Popbella kan seperti tadi gue bilang kalau misalnya ada yang apply magang pasti gue kasih kerjaan dulu untuk review gitu kan. Dari situ udah langsung terseleksi sih, maksudnya kayak oh ini jelek langsung goodbye. Jadi yang dipilih adalah orang-orang yang meringankan beban kami sebagai editor dan writer gitu kan. Jadi udah jadi minor ya sebenarnya, nggak terlalu berat-berat banget, minor banget kayak mungkin nggak sesuai KBBI atau misalnya kayak nggak sesuai Popbella, minor lah yang masih bisa diajarin gitu. Oh kalau Popbella caranya gini gitu. Tapi basic merekanya udah bagus nulis sih sebenarnya udah ada, tinggal disesuaikan aja dengan cocok nggak dengan media Popbella gitu. Sebenarnya gitu sih gitu. Nggak, gue belum menemukan yang jelek banget. Kalau jelek banget berarti kesalahan di gue, kenapa ngerekrut dia gitu. Nah, itu. Nah, dikit. Mau jawab yang tadi soal mood itu jangan ditunggu, nggak datang mood tuh dicari. Tuh, jadi makanya dia suka marah-marah pagi-pagi. Nggak kok, kalau mood bener jangan ditunggu tapi harus dicari. Carinya terserah kalian gimana. Misalkan kalian kalau mood tuh makan ya udah makan, kalian kalau mood tuh nonton drakor ya udah nonton drakor dulu. Nah sementara kalau aku nih biasanya kalau yang harus nunggu mood itu kalau nulis artikel review gitu kan, kata Mbak Ju tadi kan kalau nulis review kan benar-benar sesuai dengan subjektivitas kita. Jadi kalau cuman tugas aku tuh hari ini apa nih, misalkan oh cuma nulis news. Kalau news kan menurut aku ya udah gitu, tinggal searching atau misalkan dari hasil wawancara aku itu kan emang udah jadi bahan, ya udah tinggal aku olah aja supaya jadi artikel yang enak dibaca. Tapi kalau review misalkan kayak aku pulang nonton Pesta Pora kemarin terus harus bikin di besokannya, kadang-kadang masih kebawa capek terus takut tulisannya jelek, ya udah aku tunggu dulu kayak sejam
Habis itu udah sambil baca-baca, sambil cari-cari inspirasi di internet atau baca buku atau film, habis itu baru dia aku tulis gitu. Itu sih, terus saya lagi apa? Oh, kalau kurang bahan, biasanya aku tanya dulu ke editor aku, nih mau naiknya kapan. Terus kalau misalkan udah mepet tapi si A nih nggak balas-balas, aku udah chat nih Kak Aju tapi nggak balas-balas orangnya, ya udah hold dulu sampai nanti kalau misalkan emang nggak dibalas juga, tulis apa adanya yang aku dapat bahannya. Kalau misalkan emang udah dibalas baru ditambahin gitu, atau cari dari jurnal, cari dari IDN Times yang memang karyawan, memang jurnalisnya itu turun ke lapangan banget gitu, jadi lihat ke sister company kita sih. Oh, sama ini, kalau misalnya sampai nggak bisa dihubungi juga, kadang-kadang kita taruh di tulisan, udah mencoba menghubungi si A, tapi belum mendapat, sampai artikel ini naik, belum mendapat respon, kayak gitu sih. Iya kan? Lu juga pernah ya? Nah, gitu sih. Karena kalau ngejar banget ya. Oke, nice. Siapa tadi tengah? Oh itu tadi kacamata. Nanti kesana. Seneng nih banyak nanya. Oke. Gitu dong. Ya, selamat siang kakak. Sebenarnya simpel aja sih buat Ayu ya. Buat Kak Ayu. Kan tadi bilang buat nge-branding diri ya. Untuk biar si narasumber dan yang mau kita wawancara itu bisa ingat sama kita. Berarti itu nggak menutup kemungkinan buat kita harus menjaga first impression kita. First impression. Oh ya. Dari pandangan si yang terkait sama kita. Nah, cuman kan nggak menutup kemungkinan ya Kak. Kalau kita dapat first impression yang buruk dari yang terkait ke kita, gimana sih cara kakak nanggepin itu? Dan gimana cara kakak buat ngebenerin first impression tersebut? Oke. Ini pernah kejadian kok sama gue 2 kali. Ya gitu. Iya. Tadi namanya siapa? Oh iya. Namanya Tok Hardiansyah. Hardiansyah. Rian. Oh Rian, oke, thank you Rian. Oke, ini pernah kejadian di gue 2 kali sama David Bayu sama Jamie Aditya. Ada yang tahu nggak? Anjing, tunggu banget itu 2 orang. David Bayu naif, ada yang tahu? Oke. Apa namanya Jamie Aditya, ada yang tahu? Ayo, Allah sedih banget. Oke. Jadi gue pernah salah dan editor gue juga skip, waktu itu gue masih jadi writer. Gue interview David Bayu, terus salah nulis nama istrinya. Terus dia protes ke pemret gue karena hubungannya udah baik gitu kan. Udah lah, itu gue kayak anjir malu banget, gue masih jadi writer biasa gitu. Jadi begitu ada pertemuan lagi, misalnya datang ke event musik, gue yang sapa duluan gitu. Halo Mas David, gue kasih tahu, iya waktu itu saya ada salah nulis nama istri, aduh maaf banget ya Mas David gitu. Iya, nah pendekatan ya ketika dia lagi mabuk gitu. Jadi dia dengan sangat berbaik hati memaafkan gue. Jadi bukan lagi sober ya, lagi sober nanti dia lupa. Maksudnya dia jadi ingat, lo kan salah, lo jelek gitu kan. Lagi mabuk gitu kan, iya Mas David, sorry banget ya udah salah nulis gitu, nanti gue gak akan lagi, makanya lo jangan kayak gitu dong, lo gak asik. Oke Mas David, udah jadi next ketemunya udah ingat. Gitu, udah inget kayak, oh ya gue tahu lo dulu anak ini, gini, dan akhirnya smooth gitu. Jamie Aditya juga pernah, tapi kasusnya adalah waktu itu posisi gue melakukan pemotretan yang interview orang lain. Nah, interviewnya nggak jadi naik, men, gitu. Gak tahu kenapa, karena penulisnya mungkin males, gitu kan, nggak jadi naik, dia kesel. Tapi keselnya bukan sama penulisnya aja, the whole team, karena dia benar kayak, karena kan mungkin di kepala dia, ya ini satu tim dong, gitu kan. Sa editornya, sa pemretnya, sa majalahnya udah salah gitu. Wah itu gue perlu waktu itu kejadian mungkin 7-8 tahun untuk gain trust Jamie Aditya lagi. Dari mulai nyapa biasa, again walaupun bukan salah gue gitu, bukan salah lo yang melakukan kesalahan gitu, lo tetap minta maaf in the sake of the company gitu kan. Ya waktu itu yang salah adalah tim gue. Gue nggak tahu kenapa naik, tapi it's not my fault, so sorry. Jadi udah minta maaf lagi. Terus cari lagi momen yang dia lagi chill, lagi happy gitu kan. Terus nanti pendekatan lagi, itu lama gitu. Kalau kayak David Bayu, gue mungkin perlu cuma 2 tahun gitu. Lama ya juga gitu. Bukan kayak sebulan 2 bulan, tapi it takes time semua kayak jawaban gue. Oke. Tapi memang tergantung orangnya juga gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu
intinya berani untuk mengakui dan minta maaf, walaupun itu bukan kesalahan pribadi tapi kesalahan tim. Lo tetap mewakili media tersebut ketika kejadian itu berlangsung gitu. Jadi tetap minta maaf dan kan kalau sekarang mungkin lebih terbuka ya, orang minta maaf tuh lebih nggak kayak dulu kan masih gengsi. Kalau sekarang aduh maaf banget, gue waktu itu salah sama lo, tapi jadi pelajaran buat gue, gak akan gue ulangi lagi. Nanti ketemu gitu lagi gitu, lo masih inget ya, aduh sorry banget ya, gini-gini, kayak gitu sih gitu. Mungkin ada yang kurang? Ini sih Kak, berarti untuk tadi misalnya bad impression gitu berpengaruh nggak sih Kak ke media yang dari penulis itu, dari jurnalis itu? Passion gimana? Jadi misalnya Kakak dapat bad impression. Dapat apa? Bad impression. Bad impression, oke. Dapat bad impression, dia berpengaruh nggak sih sama company Kakak, tempat Kakak kerja? Jadi, sempat, tapi itu akan lo bisa gain trust lagi itu ketika tetap menjaga kredibilitas lo, nggak sebagai jurnalis aja tapi juga sebagai media di hal yang lain. Jadi itu masih bisa dimaafkan gitu. Kecuali media lo memang yang kayak badung banget gitu, itu susah gitu. Makanya itu penting sih nyari kerja di media yang bener gitu sebenarnya. Ini kan nambah nih, mau nambahin. First impression aku mungkin emang gak se-ekstrim Mbak Aju ya, karena orangnya nggak lihat. Jadi pertama kali tuh aku pernah tulis, waktu itu sebelumnya aku belum di Popbella, aku di media sebelumnya. Aku sempat nulis artis-artis yang langgeng walaupun nikahnya beda agama. Salah satunya Titi Kamal dan Christian Sugiono. Nah itu pas naik, abis itu redaksi aku ditelepon kayak, Mbak, boleh gak nama Titi dan Tian tuh dihapus karena mereka sekarang udah satu agama. Oke, nah itu kan ini banget ya. Jadi inget karena namanya nama aku gitu. Terus ya udah, bener kata Baju nggak instan, tapi beberapa tahun kemudian ketika aku di Popbella, kita sempat photoshoot sama Titi Kamal yang waktu itu. Ternyata pas aku tanya, terus dia ingat gitu kan, maaf ya Mbak, waktu itu aku salah, soalnya aku nggak tahu kalau kamu tuh sama Mas Tian udah agamanya tuh udah sama gitu. Terus oh ya nggak apa-apa, soalnya kita juga nggak digembar-gemborin gitu. Terus jadi ya udah, alhamdulillah hubungannya udah baik sampai sekarang. Nggak terlalu ekstrem kayak Baju yang sampai harus nunggu dia mabuk dulu. Saya dulu kerjanya dulu sebelum itu kan kerja di media yang emang agak-agak rock and roll ya, jadi memang aktivitasnya tiap minggu seperti itu, jadi ya itu menjadi sebuah kesempatan. Bukan ngajarin mabok, tidak, jangan. thank you Mbak. Ini saya. Lagi teman-teman, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita juga waktunya terbatas. Nanti lebih sama. Yang mana tuh? Yang berhijab, oke. Oh yang ini. Selamat siang Kak Ayu, Kak Denis, Kak Niken. Kenalin, nama aku yang Indra Rio Salma Putri atau biasa dipanggil Dara. Sebenarnya pertanyaannya kayak agak keluar konteks, cuma aku penasaran aja. Kalau di konten video atau reels dan short konten lainnya, mereka punya niche gitu kan Kak. Apakah niche itu berlaku di konten writing juga gitu? Terima kasih. Oke, niche atau enggaknya, kalau di Popbella sebenarnya kita tidak terlalu niche gitu. Kita bukan kayak whiteboard journal gitu yang memang niche banget atau NMI. Kita memang mengejarnya adalah hiburan. Jadi benar-benar misalnya kita punya konten reels dan YouTube games ya yang dibuat oleh Niken. Itu pick a stick, jadi kayak itu udah trademarknya Popbella. Jadi misalnya kayak menjawab pertanyaan yang common tapi dijawab oleh seleb, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya hiburan banget dan apa yang lagi tren di TikTok atau Instagram. Karena itu again kita ngejarnya kan followers dan likes gitu kan.
Nah, kalau di Popbella seperti itu. Kalau untuk YouTube ada sisi idealismenya juga, yaitu kita bikin konten interview. Jadi misalnya kalian buka youtube.com-nya si Popbella, itu juga banyak konten-konten interview yang itulah ranah idealisme kita ya, untuk menyalurkan kemampuan kita menginterview narasumber sesuai dengan keinginan kita dan pertanyaan-pertanyaan yang idealisme juga cukup ini gitu, cukup enggak sebenarnya kayak yang kita benar-benar jadinya terus-terusan belajar untuk terus menginterview orang gitu. Nah itu tapi di luar itu kalau untuk Reels dan TikTok kita tidak terlalu niche, yang karena kita memang mengejar adalah untuk menghibur audiens kita. Kalau dari Pop Mama? Kalau dari Pop Mama sebenarnya fokus kita lagi di podcast juga ya, jadi sama dengan Popbella kita fokusnya tuh ke entertain sama ke bidang kesehatan, karena ini kan pembahasannya tentang parenting, jadi kesehatan keluarga atau anak. Jadi itu yang kita up terus sama konten-konten viral yang lagi di sosmed itu kita bahas juga. Nah kalau untuk short di YouTube itu kita lebih bahas ke konten viral yang ada di YouTube seputar lagi ke parentingan, kayak misalkan ada ibu kemarin tuh ada ibu di Thailand bunuh diri sama bayinya, itu bisa kita jadiin podcast juga karena lagi viral seperti itu sih, lebih kayak gitu kok Mama. Terima kasih. Teman-teman yang lain dulu ya. Satu lagi aja pertanyaan. Pak Ayu itu juga. Saya pilih. Aduh ya udah dua lagi nanti dari sana ya. Dulu tuh. Blonde, ayo idol. Satu situ ya. Ya satu itu. Oke, idol K-pop boleh. Idol K-pop. Halo, perkenalkan nama saya Salsa. Mau nanya terkait doorstop sih Kak. Nah misalnya kita liputan. Nah si penyelenggara liputannya itu ngejanjiin kita bahwa media-media ini bisa doorstop nih. Misalnya kayak waktu itu kan saya mau wawancara Dewa 19. Si penyelenggara ini ngejanjiin tenang aja kok dia mau doorstop, tapi di akhir acara. Tapi pas di akhir acara tuh tiba-tiba dia nggak mau doorstop dengan alasan sibuk, capean, lelah gitu. Nah, gimana sih, ada tips atau enggak kayak biar kita tuh dapat pernyataan si artis ini? Padahal kan kita punya tuntutan dari atas buat wawancara si artis ini. Nah, semisal juga kalau ada artis atau narasumber yang memang terkenal di kalangan wartawan bahwa dia tuh emang susah banget buat diwawancara secara doorstop. Kalau misalnya diwawancara juga doorstop, dia bilangnya no comment gitu. Nah, ada tips gak sih Kak? Gitu aja sih. Kalau doorstop itu emang aku tuh nggak pernah percaya aja gitu. Kalau misalnya iya ada doorstop, nggak usah dipercaya gitu, karena kan tergantung mood artisnya juga biasanya. Jadi kalau misalkan emang nggak dapat doorstop, usahain pas kan kalau ada acara press con gitu biasanya ada sesi Q&A. Nanti usahain banget pas Q&A kamu ajuin di situ, jadi pertanyaan kamu terjawab, terus bisa memenuhi tuntutan dari editor juga gitu. Kalau aku sih dari awal emang nggak pernah ngarepin doorstop gitu, dan kebetulan kalau di Popbella juga lebih ngejarnya pas di sesi Q&A, nggak pernah di doorstop. Soalnya kalau doorstop pertama kita harus saingan sama TV, karena kan TV equipmentnya banyak, jadi kepalanya kadang-kadang gitu aku paling nggak suka. Nah jadi aku selalu memanfaatkan sesi Q&A. Kalau doorstop, kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya udah. Balik lagi tadi ke tergantung artisnya. Kalau artis yang inget kayak waktu itu dari film Galaxy itu kan Brando Mani inget pernah main ke sini, terus pernah aku interview juga di sini. Jadi dia mau tuh 1-2 kata sambil dia jalan kayak gimana nih menurut kamu filmnya, terus gimana nih ngeliat reaksinya gitu, sambil jalan sambil dia menuju ke backstage gitu. Jadi aku dapat seenggaknya 1-2 kalimat dari dia karena dia inget sama Popbella pernah
ngasih impresi yang bagus gitu. Jadi ya bilang aja sama editornya kalau misalnya ada kali maaf ya emang kalau doorstop tuh seperti itu sih kalau aku yang Nah iya yang kanan tadi. Udah aman. Oke. Ya tuh yang di sana tuh. Digabungin aja udah pertanyaannya ya, sok mangga. Iya. Nah, mungkin buat kakak-kakak mau nanya, sebelumnya nama saya Gigi Besada. Izin bertanya, sebagai generasi Z, kadang kan kita suka denger nih ungkapan atau anggapan dari generasi atasnya itu kayak generasi kita tuh sebagai generasi pemalas dan juga manja sebagaimana kan. Namun apalagi kan nanti kita generasi yang Z ini akan terjun ke lapangan langsung sebagai jurnalis muda. Nah itu tanggapan kakak-kakak gimana sih tentang pengaruh kita yang nantinya akan berperan sebagai jurnalis muda selanjutnya. Terus juga tanggapan kakak-kakak saat mentorin anak-anak magang nih. Terus juga mungkin kayak tipe-tipe anak magang yang kakak suka tuh kayak gimana ya? Dari cara magangnya itu. Oke. Ya, melobi. Yang pertama, jadi lupa 3 pertanyaan. Gen Z gitu kan. Kalau menurut gue pribadi, kalau kita ngomong soal malas, itu tidak hanya diwakilkan oleh Gen Z kok, banyak generasi-generasi sebelumnya juga pemalas, ya nggak? Nah, jadi nggak, sebenarnya gue kurang setuju kalau misalnya dibilang, nah apa sih Gen Z ini protes mulu, gini-gini, gitu, apa malas gini. Nggak cuma Gen Z kok, di generasi milenial juga gitu, Gen X juga gitu, Gen Y juga gitu, sama aja gitu. Tergantung lo ketemu orangnya malas atau enggak, gitu kan? Karena kalau menelisik anak-anak magang dan kontriknya Bella sih nggak ada yang malas-malas gitu. Karena kalau malas sih goodbye, gitu. Langsung kayak sebulan bye, gitu. Langsung. Jadi gue nggak mau ngejudge Gen Z itu pemalas. Tapi yang gue tahu Gen Z itu sangat berani berpendapat, dan juga mereka tuh cepat dalam akses informasi. Itu yang gue appreciate. Jadi bahkan gue pun banyak belajar sama anak-anak AD gitu, AD kepanjangannya nih, Audience Development Sosmed, yang megang sosmed. Gue sering bertanya, terus sama anak-anak magang gue juga gue sering bertanya. Jadi misalnya kayak mau dapat kesempatan interview artis K-pop, dikasih 5 nama gitu, gue akan nanya mereka, ini yang lagi bakal hype, maksudnya bakal dibaca dan ditonton sama audiens Indonesia mana ya? Oh si A aja kak, si B, gue nurut gitu. Terus bikin konten sosmed, mungkin gue nggak terlalu aware tren sosmed sekarang, TikTok seperti apa, IG seperti apa gitu. Gue akan tanya sama anak-anak sosmed gitu, gue bikin konten apa lagi nih, ada ide nggak? Gue nggak ada ide. Terus bahasa Gen Z tuh gimana sih? Gue pasti bertanya gitu. Itulah maksudnya willing to ask, dan sebenarnya gue masih belajar untuk tidak ngomong di zaman gue capek nggak lo gitu. Zaman gue nggak kayak gini gitu, lo masa gitu doang nggak bisa gitu. Gue mencoba meredam itu semua untuk beda. Kalau dulu mah belum ada LRT, MRT, handphone gitu, ojek gitu, akses apa segala macam gitu. Jadi mungkin dulu emang orangnya sangat bekerja keras dan kita tidak memahami apa itu kesehatan mental, jadi kita telan semua ya gitu, semua ditelan keluh kesah. Jadi dan itu tidak bisa dibandingi dengan Gen Z, karena Gen Z menurut gue sangat vokal, they know what they want tanpa harus didikte oleh orang tuanya, dan sebenarnya itu sangat gue hargai. Berarti lo udah tahu di usia lo maunya apa. Mungkin saat ini lo maunya A, dan mungkin pas dewasa berubah, ya itu urusan nanti gitu ya gitu. Tapi the fact that kalian mau bersuara sih menurut gue itu bagus gitu. Terus apa lagi?
suka anak magang Nggak ngeluh, nggak banyak rajin, nggak ngeluh, terus nggak hilang, benar. Maksudnya kalau kalian emang lagi capek, aku curhat ya. Kalau kalian emang lagi capek, bilang gitu kayak, Kak sorry hari ini aku tuh capek soalnya ada urusan lalala gitu. Ya bilang aja, jangan tiba-tiba di chat gak ada kabar, kemana sih nih anak ini, iya. Gitu. Ini kayak gini template-nya tiap hari, ngomel-ngomel. Jangan ngeluh. Tapi iya, nomor 1 nggak ngeluh, nomor 2 dan terutama attitude sih sebenarnya. Bukan attitude untuk kayak selalu hormat. Ini kadang-kadang juga anak magang gue bingung, suka cium tangan, gue nggak ngerti gitu kan. Maksudnya nggak segitunya juga gitu. Tapi maksudnya being professional lah. Gitu. Being professional itu lebih di appreciate gitu sih. Dan attitude sih benar. Beda. Oke. Ya kalau po mama kan karena antraksik number 1 ya. Jadi suka anak magang yang tanggung jawab sih, apalagi kan magang juga sambil kuliah, komunikasi juga nomor 1. Misalkan kita kan setiap hari ngasih SO story outlook atau tugas buat kalian. Harusnya kalian sehari nulis 4 artikel, misalkan Kak aku hari ini ada kuliah ini. Yaudah nanti kita akan kurangi. Jadi jangan sampai magang ini membebani kalian juga, kuliah kalian kayak gitu. Nah salah satu aku ngakalinnya biar gak zonk dalam magang tuh dari awal interview. Awal interview kan udah dites nulis, terus wawancara kan. Kalau menurutku tulisannya bagus nih, nggak blunder, nggak belet gitu, pasti aku panggil interview. Nah, pas proses interview kan juga sangat penting. Kadang ada anak magang yang interview gak ada nyawanya. Ya kan, nama saya ini, semester ini, langsung kayak boring banget. Karena aku mikirin anak magang yang aku pilih nanti kan akan datang liputan juga, jadi harus bisa membawa suasana, mencairkan suasana walaupun tegang. Iya pasti tegang, aku pun udah berkali interview pasti akan tegang juga gitu kan, karena nanti kalian kan akan terjun juga liputan gitu kan, ketemu narasumber kalian tuh first impressionnya tuh harus yang menyenangkan seperti itu, jangan yang gak ada nyawanya. Terus yang lebih aktif dan jujur aja sih. Jadi aku juga pernah punya anak magang yang banyak alasannya, terus ketahuan sama aku gitu. Aku langsung kontak ke temannya sampai ke dosennya, kayak gitu sih. Intinya di Mama jujur, terus komunikasi nomor 1 dan cepat belajar aja. Kita juga fleksibel sih magang di sini, gitu teman-teman, ngikutin kalian juga, waktu kalian juga, gitu. Terima kasih. Buat closing dikit deh, Aisyah, coba pengalaman lo magang gimana? Sini dong, jangan duduk aja, biar berguna lo di sini. Aisyah ini nanti mau interview Andin guys. Hari ini ya, gimana menurut lo sebagai anak magang di Pombela, sharing cerita dikit? Sebenarnya sih seru banget ya di sini. Jadi di awal banget tuh, aku kan magang tahun kemarin ya. Itu jadi pertama kita belajar dulu basicnya, bukan belajar sih, lebih kayak ditekenin dulu basicnya. Terus sama kayak yang tadi Kayu ceritain, pelan-pelan kita tuh mengupgrade tulisan gitu. Karena aku ngerasa banget, dulu tuh tulisan aku kayak kaku banget, kayak news banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dan semoga aja udah sedikit terupgrade ya. Terus di sini kita tuh fun gitu loh, dan fleksibel juga, karena kayak kita tuh asalkan ngejelasin situasi kita, kayak misalkan kita lagi tugas akhir gitu, itu juga beban tulisannya nggak banyak gitu. Kalau misalkan biasanya sehari 4 atau 3, bisa waktu skripsi tuh bisa cuma 2 atau 1 gitu. Terus liputannya juga asik-asik sih, kayak screening film, terus kayak festival musik. Terus buat kamu yang suka Korea-Koreaan kan pasti pengen nonton konser idol secara gratis kan, nah di sini. Atau kalau suka aktor Cina atau aktor Korea juga di sini kan suka diundang-undang. Jadi kita punya kesempatan untuk lebih dekat dengan idol kita. Jadi kalau mau, ayo daftar. Yang paling berkesan buat lo wawancara siapa? Berkesan banyak sih, siapa ya? Lama ya? Running ini, time-nya running. Oh iya benar, Derby sama Sherina, sama Ardit Erwanda. Kebetulan mereka promosi film petualangan Sherina.
Dan itu sumpah sih, itu sebenarnya struck banget karena hari itu kebetulan kakak-kakak redaksi Popbella semua lagi ada acara. Jadi aku kayak di kantor sendiri gitu untuk wawancara 3 orang langsung. Nah untungnya aja itu Derby dan Sherina itu kan sangat-sangat welcome ya. Jadi aku juga sebagai yang menginterview terbantu banget gitu dengan keramahan mereka, dengan opennya mereka. Jadi kayak walaupun awalnya agak tegang-tegang gitu, ke belakangnya sih alhamdulillah ya berakhir dengan baik, dan konten-kontennya juga semuanya udah terupload. Kalian bisa cek di YouTube-nya Popbella dan di artikelnya Popbella. Jadi ayo guys, mau cowok mau cewek join Popbella. Tapi ngomongin magang, Popbella sama Popama memang lagi mau buka magang. Kita mulai buka aplikasi itu pertengahan November, tapi baru mulainya per Desember ya. Jadi kayak rekrutnya mulai di kayak pertengahan November karena kita lagi males posting. Bisa dicek di mana Kak? Bisa dilihat di Instagramnya Popbella dan Popmama. Popbella, LinkedIn juga, di LinkedIn juga ada gitu. Jadi kita akan buka di pertengahan November. Jadi bagi yang butuh magang, karena kita tentu mengutamakan yang lagi memang bukan pengen magang karena pengen aja, tapi memang kebutuhan untuk dari kampus gitu. Untuk memang penugasan dari kampus itu yang lebih kami utamakan. Tapi beberapa udah ada yang ngirim baju, aku udah lihat di dalam. Oh, udah. Ada sih di sini yang udah ngirimnya, ada di email dari PNJ kemarin, tapi aku belum balas lagi. Sorry ya, kita pasti hold dulu nih, nanti akhir November baru aku panggil kalau emang oke. Dan biasanya gimana biar bisa dilihat ininya lamarannya? Ada halo-halo hai-hainya dulu gitu. Bukan cuma tiba-tiba Pastikan ada subjeknya ya guys. Ada body emailnya gitu. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya dengan ini ingin apply untuk magang. Jadi bukan tiba-tiba cuma ada attachment. Bener. Dan sebenarnya ini juga tips buat kalau misalnya karena kan kalian akan berhubungan juga sama perusahaan atau company lain, misalnya ada kebutuhan seperti ini, tolong banget guys dengan sangat, karena aku sendiri di tim partnership dan communication sering menerima email dari teman-teman kampus yang kalau baca tuh bikin ngelus-ngelus dada gitu, nggak ada subjeknya, terus di body emailnya pun seadanya, udah gitu kadang-kadang juga attachment yang nggak nempel. Untuk yang kayak gitu gak berlaku juga untuk untuk hal-hal spesifik, tapi maksudnya ketika kalian masuk ke dunia kerja itu akan sangat-sangat penting dan diperhatikan gitu guys untuk yang akan menerima email kalian. Jadi pastikan itu subjeknya jelas, penulisannya yang rapi, disampaikan dengan jelas tujuan kalian tuh apa, nama kalian siapa, kalian dari di mana, kebutuhannya untuk apa. Karena nanti 5W1H. Betul. Karena mungkin nanti kalian akan perlu requirement untuk kayak ngirim email ke narasumber kalian ketika kalian mau wawancara atau kalian mau datang ke satu perusahaan untuk liputan atau yang terkait itu sangat penting. Jadi mohon diperhatikan. Kalau misalnya nanti nextnya kirim email ke email PR Agen Media, aku akan cek ya guys. Kalau enggak, biasanya itu yang akan, karena kan itu first impression ya. Jadi itu akan sangat penting. Jadi mohon untuk diperhatikan untuk jadi kayak ilmu kalian juga ke depannya. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya teman-teman semua. Terima kasih Kak Niken, Kak Ayu, Kak Denisa. Terima kasih dong. Oke, nah sebelum kita foto bareng penutupan dan tour sedikit di kantor ID Media, aku mau panggil teman-teman aku dari tim community. Jadi FYI guys, kita di ID Media itu punya komunitas readersnya kita, baik Popmama, Popbella, dan kita tuh punya aktivitas yang seru-seru banget. Misalnya kayak Popbella, kita bikin aktivitas bareng sama tempat les bahasa Korea buat belajar bahasa Korea. Terus kalian yang suka beauty juga banyak banget kegiatannya.